Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan sahabat Jannah. Perkenalkan, saya Bunda Mutaha. Materi kali ini akan saya share tentang bagaimana membersamai anak dalam bulan puasa dan bagaimana caranya atau solusinya ya. Oke. Selamat datang di Bunda Mutaha Channel. Belum punya cucu, mungkin perlu disimpan nanti kalau punya cucu. Yang anak saya udah gede, mungkin nanti punya anak lagi. Jadi kita lihat bagaimana momentum Ramadan ini yang akan segera datang, gimana dampaknya, gimana impactnya buat anak-anak kita. Gitu ya. Saya mungkin nanti kalau saya ngomongnya kecepatan itu agak kebiasaan, tolong Mbak Tia ingetin ya. Atau kalau saya ngomongnya lari-lari. Baik, Bu. Oke. Oke, slide saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu? Oke ya? Alhamdulillah kelihatan. Ya, baik. Jadi kenapa sih saya sebut ini membersamai anak berpuasa? Kenapa kita harus ngomongin ini? Nah, tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu, takut ada yang belum kenal. Jadi saya biasa dipanggil Hertin. Hari-hari pekerjaan utama saya tuh ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang nomor 1 remaja nih, 16 tahun, kelas 1 SMA. Yang nomor 2, 13 tahun, kelas 1 SMP. Yang nomor 3, kelas 1 SD. Jadi semua serba kelas 1 pokoknya tahun ini. Itu pekerjaan utama saya. Sambilannya saya juga masih tercatat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI. Dosen akuntansi saya. Kemudian saya juga konsultan untuk bidang akuntansi dan keuangan. Dan di 6-7 tahun terakhir ini saya banyak menjadi penggiat di kegiatan-kegiatan yang bertema parenting dan menjalani homeschooling, yang sudah pernah menjalani homeschooling dan masih menjalani homeschooling. Jadi itu kegiatan hari-hari saya yang itu yang bisa saya share sore ini untuk Bapak Ibu. Oke. Nah, penting. Kenapa? Saya merumuskan setidaknya 4 hal yang membuat melatih berpuasa pada anak. Yang pertama, momentum Ramadan itu kan setahun sekali. Kalau kita kelewatan gitu ya, Ramadan itu sangat kondusif, waktu yang sangat kondusif untuk mengajarkan anak, memperkenalkan anak tentang ambience puasa, ambience ibadah, yang datangnya juga cuma setahun sekali. Jadi pada saat puasa kan, pada saat bulan Ramadan itu semua restoran tutup. Walaupun sekarang juga tutup sih dengan COVID. Situasi itu menjadi sangat kondusif. Kenapa? Karena lingkungannya, ambience-nya itu semuanya mendukung. Jadi kalau kita mau ngajarin anak, nah yuk puasa yuk, itu enak. Kenapa? Karena kitanya juga puasa, orang-orang di sekitar dia puasa. Yang kalau lagi di tempat umum tidak banyak orang yang makan di siang hari. Kalaupun ada restoran ditutup restorannya, sehingga pakai tirai atau apa, sehingga buat anak itu merasa lebih banyak temannya. Jadi ini adalah momentum besar untuk mengajarkan. Kalau momentum ini kelewatan, daripada kita ngajarin anak di hari-hari biasa, lebih baik kita ngajarin anak di bulan Ramadan, karena itu momentumnya enak. Kitanya sahur juga, kitanya buka juga bareng-bareng. Jadi itu banyak banget momentum bagus yang ada di situ. Gitu. Kemudian tadi yang kedua tentang unconscious mind. Unconscious mind itu maksudnya gimana? Unconscious mind itu maksudnya anak harus punya kenangan tentang bagaimana dia belajar berpuasa di masa kecilnya, dan itu nanti akan dia taruh di alam bawah sadar dia. Kalau dia tidak punya kenangan tentang bagaimana dia belajar puasa, itu nanti dia tidak andingkan anak yang punya kenangan tentang itu. Nah, memori yang masuk ke dalam unconscious mind itu bagian dari proses. Nah, anak-anak kita harus menjalani proses itu supaya dia punya dalam alam bawah sadarnya pengalaman tentang berpuasa. Kemudian ini adalah periode emas. Anak-anak itu di usianya yang awal sampai ada
ada yang bilang sampai 12 tahun, ada yang bilang sampai 7 tahun, ada macam-macam teorinya. Tapi intinya di saat anak-anak di usia awal sampai 10-12 tahun itu adalah usia anak-anak yang periode emas yang otaknya menyerap sangat banyak. Jadi sangat sayang kalau kita tidak menempatkan hal-hal baik di periode itu. Dan hal-hal baik itu adalah salah satunya adalah mengenalkan puasa gitu. Kemudian yang terakhir tadi kenapa penting, puasa ini kan fisik sekali. Nah, fisik ini harus disiapkan. Jadi karena harus disiapkan, memang kita harus latih gitu. Jadi kalau kayak atlet kan juga nggak bisa tiba-tiba jago ya. Sama, puasa ini juga tidak bisa tiba-tiba jago. Sehingga kita perlu waktu untuk menyiapkan. Jadi melatih anak-anak itu kita perlu. Kalau sholat itu kan lebih sederhana ya. Sholat kan kita ngajarin gerakannya, kita ngajarin bacaannya. Tapi kalau puasa itu kita mulai ngajarinnya mulai dari ngajarin dia sahur, bangun pagi, itu udah PR. Buat ibu-ibu pasti sebagian besar di sini tahu rasanya gimana bangunin anak kan. Emosinya kadang-kadang nggak cukup gitu, sabarnya nggak cukup, emosinya udah datang duluan. Dari mulai ngajarin anak bangun pagi, udah anaknya bangun belum tentu abis itu mau makan, ya kan? Jadi latihannya itu banyak, yang dilatih itu banyak. Kemudian kita ngomong ini 30 hari, bukan ngomong sehari 2 hari. Dan anak harus melakukan itu setiap hari, sehingga ini memang harus dilatih. Kalau dilatihnya terlalu besar, sudah terlalu telat, anak sudah besar, itu akan lebih sulit dibandingkan kita ngelatih dari masih kecil. Gitu. Jadi sampai sini ini yang saya maksud tadi, kenapa melatih berpuasa ini menjadi penting gitu. Jadi jangan anggap enteng melatih itu, nggak apa-apa latihan kan. Kemudian kapan sih, saya sering banget ditanya sama dalam berbagai kesempatan, apalagi menjelang puasa kayak gini, emang kapan sih anak harusnya mulai berpuasa, umur berapa sih sebenarnya anak itu mulai berpuasa? Sebenarnya nggak ada patokan aslinya sih, nggak ada patokan yang fix gitu. Oh harus puasa mulai umur sekian gitu, nggak ada. Kenapa? Karena untuk anak, setiap anak tuh berbeda. Jadi kita harus lihat budaya dan value keluarganya gimana. Ada keluarga-keluarga yang mementingkan begini-begini. Ada keluarga yang woles aja lah. Ya ntar juga dia bisa sendiri gitu. Nggak usah terlalu begitu-gituin amat. Ada yang begitu. Itu value. Nah ada yang value-nya udah TK harus mulai dong belajar puasa, udah kelas 1 SD masa nggak puasa, ada yang begitu. Jadi ini masalah budaya dan values, jadi setiap orang berbeda-beda. Kemudian ini pengalaman orang tua saat kecil itu juga berpengaruh. Kalau orang tuanya terbiasa santai dulunya, mungkin dia akan santai juga ke anaknya. Tapi kalau orang tuanya agak keras gitu ya, mengeset targetnya, ya mungkin juga dia akan keras ke anaknya. Jadi itu akan membuat beda-beda hasilnya. Kemudian orientasi fisik anak, ada anak yang relatif kuat, ada anak yang tidak sekuat yang lain. Jadi orientasi fisik anak kan beda, jadi itu juga akan menentukan. Kemudian yang terakhir, karakter dan passion anak itu juga akan menentukan. Ada anak yang karakternya itu tertib, atau dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang harus dia pelajari walaupun dia masih kecil gitu, bisa ngeset target. Ada anak yang santai kayak di pantai, slow kayak di pulau gitu ya, santai, semuanya dijalani dengan santai. Nah itu akan beda tuh pendekatannya ketika dia harus belajar puasa. Dan ini saya ngomong berbeda untuk setiap anak, itu bukan berbeda untuk setiap keluarga, tapi berbeda memang benar-benar untuk setiap anak. Jadi anak, kakak, adik walaupun bersaudara, belum tentu dia akan mengalami pengalaman belajar puasa yang sama. Dan sebagai ayah ibunya ya harus siap, karena setiap anak beda. Kita nggak boleh copy paste, kakaknya dulu umur segini mulai puasa, so adiknya juga harus umur segitu. Itu tidak boleh, itu harus dihindari. Dalam pengasuhan kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya copy paste seperti itu gitu, copy paste seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman, saya mencoba merumuskan kira-kira sebenarnya faktor apa sih yang bisa membuat sukses gitu ya melatih anak berpuasa. Ini benar-benar cuma berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak menggunakan jurnal atau menggunakan naskah akademik apapun gitu ya untuk ini berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu. Jadi
saya merasa bahwa key success factorsnya itu ada 3. Yang pertama itu kita harus proses oriented. Jadi ini harus berproses, tidak bisa instan. Proses belajar melatih berpuasa yang baik itu adalah yang berproses, yang tidak instan. Jadi gimana caranya? Dengan mulai melibatkan, misalnya ya, kalau saya ini pengalaman saya ya, kalau saya itu di anak umur pas dia mulai ngerti, mulai bisa diajak tektok ngobrol ya, misalnya umur 3 atau 4 tahun itu mulai diajak. Kalau anak-anak saya mulai 3 tahun, 3,5 tahun itu mulai diajak bangun. Kalau kita sahur, ya kita berisik-bisikin aja biar dia bangun. Dia bangun, dia nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa. Kayak tadi Mbak Tia sempat nyebut tuh, nanti dia tahu jam 3 itu waktu main gitu, ya nggak apa-apa. Dia bangun, dia kenal, dia tahu, dia nanti akan taruh itu di unconscious mind dia, bahwa ada waktu di jam 3, jam 4 itu orang berisik untuk makan. Nanti dia akan tahu bahwa itu artinya sahur. Terus kalau dia udah mulai lebih besar, 4 tahun gitu ya, ya minta dia untuk tidak makan dan minum di depan orang lain pada saat siang hari. Jadi jangan makan di depan om sama tante dong, kan lagi puasa gitu. Jadi biar dia tahu bahwa tidak bahwa makan dan minum pada saat orang lain berpuasa itu karena dia belum berpuasa, itu dia biar tahu, oh yang lain itu puasa ya gitu ya. Jadi dikasih stimulus penjelasan gitu, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus melakukan itu. Ketika kita berbuka mulai dilibatkan gitu. Pada saat umur 4 tahun, kalau anak-anak saya yang berjalan selama ini, pada saat umur 4 tahun, 4,5 tahun itu kita mulai ajakin dia puasa. Sahurnya mungkin masih kadang-kadang suka di-extend sedikit sampai jam 5 misalnya, atau sampai setengah 6 gitu, nggak apa-apa. Terus ketika dia mulai puasa, misalnya sampai jam 10 dulu, atau nanti lama-lama sampai zuhur, nanti habis zuhur dicoba lagi sampai maghrib, anything lah. Tapi kita coba itu berproses bertahap, sampai pada akhirnya dia siap untuk memulai puasa secara full seperti orang dewasa gitu. Jadi berproses, jadi jangan instan. Jangan, kamu udah 7 tahun, kamu udah harus sholat, jadi kamu harus puasa. Tapi sebelumnya nggak pernah diajarin, nggak pernah dikasih tahu puasa itu gimana, ya susah kita mengharapkan anak langsung paham. Apalagi nggak pernah dikasih contoh, repot juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, postur orang tua. Nah ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Jadi kenapa begitu? Karena orang tua ini yang pegang ini paling penting, pegang kunci paling penting. Yang pertama, percaya deh kalau kekuatan itu dari Allah. Nah yang harus percaya itu bukan anaknya Pak, Bu, Bapak Ibunya yang harus percaya. Kenapa? Karena sering banget ayah atau ibunya itu pakai statement begini, aduh anak gue tuh nggak bisa kalau nggak ngemil. Atau ada yang begini, aduh mana bisa lah itu anak gue gendut gitu, pasti makan, kalau nggak minum 2 jam dia bisa kehausan gitu ya, versi ibu-ibu drama ya. Dan ini kejadian real, saya udah sering banget dengar ini. Atau statement-statement yang kurang optimis gitu ya, kan belum masih kecil lah, belum wajib ini, nggak usah lah, santai aja, orang belum wajib. Jadi kita sendiri harus percaya bahwa kekuatan itu datangnya itu bukan dari makanan, bukan dari minuman, bukan dari cemilan, bukan kita minum 2 galon terus kita jadi nggak haus seharian, kan nggak gitu ya. Tapi kita harus percaya bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah, sehingga yang harus kita lakukan itu adalah minta tolong sama Allah supaya anak kita kuat gitu, supaya kita tidak terjebak dalam stigma-stigma yang nggak apa-apa lah, nanti nggak apa-apa tahun ini, ntar tahun depan begitu lagi, diulang lagi, jadi anak nggak belajar gitu ya. Kemudian yang kedua, harus punya mental tangguh. Nah ini gimana ya, maksud saya tuh kita harus persisten sebagai orang tua. Kata lainnya tuh kita harus tega dikit sama anak. Nah ini suka salah nih, hati-hati nih kalau yang kayak gini nih, hati-hati. Kenapa? Karena tega ini maksudnya tuh tega tapi tetap pakai pikiran gitu ya. Jadi kita tuh
tuh sering banget dalam posisi nggak tega gitu ngelihat anak lemes, kadang-kadang sampai bibirnya kering, pucat gitu ya, terus tidur kayak orang lagi deh. Aduh, saya juga sebagai ibu juga suka nggak tega gitu ya, tersayat lah hati gitu. Tapi kemudian kita harus ingat gitu, ini ya itu tadi persistence tadi. Kalau memang posisinya itu menurut kita masih bisa bertahan, kita teruskan. Tapi kalau misalnya kita sebagai insting, sebagai ayah atau ibu, kita instingnya, oh ini anak ini nggak kuat, ini harus dikasih sesuatu. Misalnya kita kasih minum dulu, terus dia puasa lagi, ya nggak apa-apa gitu. Jadi pakai instingnya, sebagai ayah dan ibu dipakai instingnya untuk kita lihat. Jadi mentalnya tuh yang kuat gitu. Jangan, aduh nggak tega nak, ya ampun nanti kamu mati nak, terus langsung buka aja, jangan gitu. Jadi kita pakai logik lah, pakai logika. Jadi ketika ini kita pakai insting, kita pakai logika, oh ini anak ini perlu. Oh misalnya anak ini sampai badannya dingin, atau dia diare, atau dia ya segera kasih teh manis, jangan disuruh tahan sampai maghrib gitu. Jadi mentalnya itu mental siap gitu untuk mengajarkan anak. Kemudian yang terakhir nih, yang tentang postur, kita jadi ortu jangan males, jadi orang tua jangan males. Maksud saya jangan males tuh gini, yang paling capek dari proses ini tuh orang tua. Yang paling capek dari ngajarin anak tuh orang tua. Udah kitanya puasa, terus kita harus nemenin kan, kita harus nemenin dan dituntut untuk kreatif pada saat anak mulai mulai goyah. Kita dituntut untuk ngebujuk. Jangan males buat ngebujukin. Kemudian jangan males ngalihin perhatian. Jangan males untuk mendampingi. Nah jadi emang kita tuh paling capek, udah kita nyoba juga puasa, terus harus mikirin anak gitu ya. Jadi memang postur orang tua ini yang dibutuhkan. Jadi kunci suksesnya itu ada di orang tua gitu. Nah pengalaman saya itu untungnya saya sama ayahnya anak-anak itu lumayan saling mengisi bagian ini. Jadi kalau kelihatan saya udah kelelahan gitu ya, itu biasanya suami saya yang ngalihin perhatiannya anak-anak, dan itu biasanya lebih kalau bapak-bapak biasanya lebih jago daripada ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh sumbunya suka pendek gitu ya, suka udah pengen marah duluan gitu sama anak. Jadi ngalihin perhatian, misalnya waktu anak saya yang nomor berapa ya belajar puasa itu, dia udah jam 3:30 pas asar tuh dia udah lemes banget deh. Itu diajak sama ayahnya jalan-jalan naik mobil, terus dia suruh bawa kamera, dia boleh fotoin apa aja objek yang dia seneng pakai kameranya itu. Jadi yang kamera barang yang biasanya dia nggak boleh pegang, tapi itu dia boleh pegang, dia boleh foto-foto pakai kamera itu sampai pulang-pulang ke rumah udah jam 5, jam 5:30 udah siap-siap mau buka. Atau anak saya yang nomor 2 itu dia bilang dia haus banget, terus saya bilang dia boleh nyiapin minuman semua yang dia mau. Akhirnya dia jajarin 7 tuh, dari mulai susu, sirup, zam-zam segala macam dia jajarin. Gak apa-apa kan dia jadi sibuk nyiapin itu, terus dia lupa gitu. Jadi anything lah, kita harus kreatif, jadi nggak boleh malas gitu jadi orang tua. Kemudian yang terakhir ini juga penting, supportive support system. Kita kan tidak tinggal sendirian, kita tidak hidup sendirian. Sehingga ketika proses anak belajar puasa, ini kita perlu kerjasama. Jadi jangan lakukan ini sendirian atau cuma berdua aja sama pasangan. Karena dengan sekolah kita harus kerjasama. Oke lah, ini lagi lockdown, lagi stay at home, jadi ini agak berkurang nih faktor ininya. Tapi kalau biasa-biasanya itu guru itu jadi penting, karena kan dia pegang setengah hari itu ya di sekolah gitu. Pernah dalam salah satu case itu saya bilang sama sekolahnya, salah satu anak saya waktu sebelum homeschooling itu, saya bilang nggak usah masuk kalau gitu anak saya selama puasa, karena sekolahnya itu masih membolehkan bawa makanan snack, waktu itu TKB. Saya bilang enggak, kalau memang itu tidak mendukung program saya untuk mengenalkan anak puasa, cuma 2 jam aja kok di sekolah, kenapa harus tetap dikasih kesempatan untuk itu cuma 2 jam aja, ya saya bilang nggak usah masuk aja. Jadi kenapa begitu? Karena kita harus punya support system. Guru itu support system. Kemudian ada mbak mungkin di rumah, ada pengasuh, atau ada tetangga, atau ada kakek nenek di rumah.
Nah, ini harus kita kondisikan. Jangan sampai kitanya ngomong begini, kakek neneknya jadi emergency exit. Boleh kalau sama nenek boleh gitu. Atau ini anaknya lemes di kita bujuk-bujuk, di neneknya ya udah minum aja dikit deh nanti puasa lagi misalnya. Jadi kita harus kompak, ngobrol dulu. Kalau memang ada tetangga misalnya nggak puasa, anak kita lagi belajar puasa, nggak usah main dulu sama tetangga itu, nggak apa-apa. Oh, nanti juga abis belajar puasa dia main lagi gitu. Jadi artinya kita harus siap gitu jadi support system itu kita harus kondisikan supaya anak-anak tetap punya lingkungan yang mendukung. Nah, kemudian yang jadi momentum di Ramadan itu kan nggak cuma puasa ya. Saya tadi sempat lihat beberapa pertanyaan yang ada di grup yang dikumpulin sama Pak Sani itu ada tuh tadi yang kalau puasa sih udah, tapi yang lainnya nih gimana nih gitu, yang kalau puasanya sih udah bisa, cuman yang sholatnya gimana nih ininya. Jadi sebenarnya momentum besar di Ramadan itu kan nggak cuma puasa. Kita tadi sempat saya singgung, kita ngajarin anak bangun pagi. Itu bukan hal mudah ya Bapak Ibu ya. Biasanya minta ampun pertamanya ibu-ibu itu biasanya pas bangunin anak, astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah zikirnya udah ini banget, pakai hati banget. Pas bangunin anak, nah ini kita disuruh bangunin jauh lebih pagi daripada biasanya kita bangunin. Paling biasanya kita minta bangunin dia pas kapan? Pas azan subuh paling ya. Tapi kalau ini kita sebelumnya lagi, udah kita habis disuruh udah belajar bangun pagi, suruh makan lagi, belum tentu mau kan. Jadi belajar bangun pagi itu salah satu momentum yang bisa dipakai di Ramadan. Oke, lanjutannya nanti ya bagian 2. Terima kasih, jangan lupa simak, like, dan subscribe ya. Salam Ramadan, Bunda Mutaha Channel. Oke.